welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Via dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu channelnya bagi teman-teman yang belum subscribe, dan silahkan share kepada siapapun yang harus melihat video ini. Karena kali ini konten kita berkaitan tentang toxic working atau toxic di dunia kerja, dimana banyak orang yang pernah mengalami, baik itu di lingkungan sosial, dalam pergaulan sehari-hari. Toxic itu, orang-orang toxic itu nggak bisa kita hindari gitu. Dan seringkali di dunia kerja, di lingkungan tempat kita beraktivitas, seringkali orang-orang toxic ini mempengaruhi kita nyaris 85%. Dan nggak jarang banyak orang yang terpengaruh gitu, sama seperti itu juga. Padahal yang awalnya dia nggak suka juga dengan orang-orang toxic itu. Jadi mari kita bahas satu persatu apa saja yang harus kita lakukan jika kita berada di lingkungan kerja yang toksik. Untuk itu, yang pertama teman-teman milenial yang harus ketahui adalah tentunya kita tidak bisa men-setting perilaku orang atau sikap orang terhadap diri kita. Jadi respon kita menentukan segalanya. Dan bagaimana jika kita sudah terlanjur berada di lingkungan kerja yang demikian? Tentunya itu bikin kita nggak nyaman. Kita mungkin ingin cepat pulang, kita nggak fokus, kita nggak konsisten, dan kita nggak produktif di lingkungan kerja yang demikian. Banyak banget teman-teman yang curhat sama saya, dan mereka selalu mengatakan hal yang sama. Nggak nyaman bekerja di perusahaan A misalnya, perusahaan B, dan dimanapun selalu ada ketidaknyamanan atau hal-hal yang membuat kita tidak cocok di lingkungan tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Tentunya jika kita bisa menyesuaikan diri, mungkin kita bisa beradaptasi, kita mungkin bisa mengubah suatu keadaan. Tapi jika kita tidak bisa mengubah sebuah keadaan tersebut, saran saya lebih baik kita cari lingkungan yang membuat kita nyaman, lingkungan yang bisa menerima kita dan menghargai diri kita tentunya. Kita hanya perlu bertumbuh di tempat semestinya gitu loh. Jadi nggak harus kok teman-teman misalnya udah buntu banget nih, ngerasa kerja di sini nggak nyaman tapi masih dipaksain dan buntu gitu untuk keluar dari sana, nggak ada keberanian gitu loh, karena takut nggak diterima di pekerjaan lain. Kita harus mempunyai self confidence, dimana kepercayaan diri kita juga mempengaruhi lingkungan kita berikutnya. Jika kita orang yang percaya diri, kita fleksibel, kita humble, dan kita bisa beradaptasi dimanapun yang kita inginkan, tentunya itu nggak akan membuat kita kaku gitu. Itu akan memacu diri kita untuk belajar lebih berani lagi gitu. Jadi mungkin saran saya jika teman-teman berada di lingkungan yang toksik misalnya, yang pertama kita cuekin aja, itu penting banget. Karena nggak harus kok semua kata orang kita respon, kita tampung, dan kita ambil hati, nggak semua hal. Jadi lebih baik kita cuekin aja gitu loh. Karena dengan diam kadang itu menyelesaikan masalah daripada kita balas juga gitu loh. Karena banyak banget orang yang mungkin julid ya dengan teman-teman, atau orang-orang yang mungkin suka ngomongin di belakang, suka nusuk di belakang, dan pas ketemu dia nggak berani gitu loh ngapa-ngapain, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, padahal di belakang kita mungkin dihujat gitu. Atau ada juga beberapa perusahaan yang tidak menghargai karyawannya, seperti misalnya rewardnya nggak sesuai, kerja paksa roti banget gitu loh, jam kerja gila-gilaan tapi gaji nggak seberapa. Lebih baik teman-teman stop aja gitu, nggak usah memaksakan diri, nggak usah bikin kita lelah berlebihan. And then kita harus fokus pada pencapaian dan hasil. Ini tips yang kedua. Jika kita fokusnya ke pencapaian, ke hasil, prestasi, maka kita nggak akan memikirkan orang-orang yang julid tadi. Banyak banget pertemanan yang palsu di dunia kerja. Mungkin nggak cuma di dunia kerja aja, di sekolah misalnya, di kampus, seringkali orang berkompetisi, saling menjatuhkan. Mereka saling memihak satu sama lain gitu, saling membuat geng-gengan misalnya, yang membuat kita tuh terasingkan dari sana. Atau orang-orang yang suka menjilat ke atasan misalnya demi jabatan tertentu, posisi tertentu, dimana itu hanya untuk menguntungkan dirinya saja. Jadi orang-orang seperti itu ya udah gitu. Jika kita nggak bisa dihargai di tempat kita mengabdikan diri untuk bekerja, lebih baik teman-teman keluar, cari tantangan baru, cari ilmu baru. Intinya itu Tuhan itu nggak sengaja juga memberi kita pekerjaan di suatu tempat yang nggak kita suka gitu loh. Kadang tempat tersebut mengasah kita secara tidak langsung untuk
sabar, untuk lebih kuat, untuk lebih banyak belajar, kita bisa bertumbuh, kita bisa berevolusi dari sana. Tentunya banyak pekerjaan yang membuat kita belajar gitu loh, berproses. Jadi secara tidak langsung itu membentuk mental kita jika kita bisa melihat sesuatu gitu, sudut pandang yang berbeda di situasi yang mungkin kita nggak suka. Jadi teman-teman silahkan cari hal positifnya gitu. Jika emang nggak ada hal positifnya ya cari lingkungan yang lebih baik. Kenapa enggak gitu? Kita hanya perlu mengasah diri kita, keterampilan kita, melakukan prestasi yang terbaik versi diri kita, pekerjaan yang memuaskan jika kita berada di lingkungan yang bisa memberdayakan diri kita jauh lebih baik. Jadi jika tempat pekerjaan teman-teman membuat teman-teman banyak komplain, banyak mengeluh, terpengaruh bahkan, berarti itu lingkungan yang gak baik banget. Jadi jangan menghabiskan usia, waktu kita, dan skill kita yang berharga di tempat yang salah. Karena jika tempat itu nggak tepat, kita seperti berlian di dalam tanah gitu, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kita akan terasah dan terus terasah jika kita selalu merasa bahwa diri kita ini siap gitu untuk belajar, untuk terus ditempa, untuk terus membuat kita semakin menjadi something. Itulah yang membuat kita lebih baik. Jadi untuk ngadepin orang yang hobi julid, yang suka nyinyirin kita, mungkin orang yang nggak suka sama kita, ya abaikan aja gitu. Toh kita nggak harus berada di bawah ekspektasi mereka terus. Kita nggak harus mengikuti semua kata dan pendapat mereka. Nggak semua hal yang kita tampung dari mereka. Jadi itu semua kembali lagi kepada pilihan teman-teman. Kita ini harus menentukan pilihan. Pertemanan di dunia kerja itu memang banyak yang munafik gitu loh, banyak yang palsu, banyak yang nggak tulus. Tapi dari sana kita belajar banyak hal. Kita bisa memiliki sudut pandang tentang seseorang. Kita tahu bagaimana karakter mereka, perilaku mereka. Itu juga jadi nilai plus bagi kita gitu loh. Ternyata itu nggak baik dan saya nggak harus memilih seperti itu. Kita itu benar-benar harus jadi kopi. Kita nggak terpengaruh dengan lingkungan gitu loh. Tapi kita bisa mempengaruhi lingkungan. Kita tetap menjadi diri kita sendiri. Untuk teman milenial, saran saya jika kita memang memutuskan untuk tidak berada di tempat yang negatif itu, kita harus mencari lingkungan yang positif. Kita harus beradaptasi di lingkungan yang membuat kita nyaman. Kita harus selalu mengasah skill, mengasah kemampuan, bertemu orang-orang baru. Dan kita sebenarnya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan silakan teman-teman mulai membangun self-confidence gitu loh. Karena banyak orang yang tertekan di lingkungan kerjaan yang nggak dia mau seumur hidup itu karena mereka berpikir jika mereka nggak bekerja lagi, mereka bagaimana gitu nasibnya. Mereka selalu berpikir jika ia tidak bekerja di sana, ia tertekan. Dan pengalaman saya sudah merasakan dunia kerja di 5 tempat selama 2 tahun. Dan alhamdulillah kelimanya membuat saya kapok gitu loh. Nggak ada tempat kerja yang membuat saya nyaman. Dan akhirnya itu yang membuat saya berani melakukan sesuatu sendiri, membuka usaha sendiri. Itu yang saya lakukan. Jadi jika teman-teman merasa lingkungan kerjanya udah toksik gitu, udah mempengaruhi psikis, mental, dan membuat kita tertekan, ternyata Allah itu nggak sengaja gitu loh membuat kita merasakan hal demikian. Tentunya itu semua ada tujuan. Jika tujuannya nggak membuat kita menjadi lebih baik, mungkin tujuannya Tuhan ingin kamu menciptakan kreasi sendiri gitu, atau berusaha sendiri. Tuhan ingin kamu jadi bos barangkali, nggak jadi karyawan. Makanya Tuhan sengaja menitipkan kamu berada di lingkungan yang negatif tadi. Ya itulah yang membuat saya kapok. Ternyata dunia kerja itu ya begitulah. Di saat kita sudah tulus, kita memberi segalanya, belum tentu orang akan sama seperti itu juga. Dan jika kita merasa dia orang yang baik, kita melakukan apa yang dia inginkan, ternyata dia bersikap demikian. Dia selalu merasa bahwa kita hanya dimanfaatkan gitu. Dia selalu berusaha mencari keuntungan dari kita. Tentunya itu sih beberapa pengalaman saya bekerja di perusahaan yang bisa disebut benefit. Ternyata enggak juga, enggak positif. Bahkan lingkungannya sangat-sangat toksik gitu. Mulai dari kata-katanya kasar, sistem senioritas, suka menjatuhkan, suka menggunjingkan kita belakang, dan itu negatif banget gitu.
Jadi alhamdulillah itu semua yang membuat saya seperti ini, jadi konten kreator salah satunya. Karena saya tahu bahwa setiap orang memiliki skill dan bakat tertentu yang bisa ia jual. Jadi jangan merasa jika kita jadi bawahan, karyawan, kita hanya menurut saja, menerima saja apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Kita bisa kok keluar dari sana jika kita tahu ilmunya dan kita siap belajar. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya. Semoga teman-teman yang merasa sedang berada di lingkungan toksik bisa keluar gitu loh, bisa mencari tantangan baru, suasana baru. Atau jika memang teman-teman menganggap ini tantangan, ya udah silakan hadapi. Yang penting saran saya jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang toksik, karena itu membuat karakter kita berubah, sikap perilaku kita negatif, dan itu membuat diri kita bad people. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya Via, semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.